apa kabar? Balik lagi di channel aku Kiara Leswara. Dan hari ini aku mau bikin video yang agak berbeda dengan biasanya, karena aku akan bikin video mengenai journaling and stationery. Nah, ini tuh udah cukup banyak di request sama kalian. Dan sejujurnya aku awalnya agak-agak kayak takut gitu ya mau bikin video ini, karena gue nggak se-organized itu. Maksudnya kayak meskipun aku udah journaling, meskipun aku memang suka stationery dan segalanya, tapi aku bukan kayak tipe vlogger journaling yang kayak emang beneran rapih dan segalanya gitu loh. Jadi mungkin aku di sini nggak bisa kasih technical yang super duper detail atau gimana, tapi aku lebih ke kenapa sih aku journaling dan kayak apa sih efeknya ke di aku gitu sih. Kita tuh kebiasaan kayak gampang banget caught up, kayak terjebak di dalam kesibukan kita sehari-hari. Kita juga sering banget mengagung-agungkan yang namanya hustle culture, ya nggak sih? Kayak aku nggak ngerti sih, tapi kayak lately everyone's motto is like hustling. It's a good thing for once, tapi menurut aku it's not always the best thing to do. Hustle tuh kalau kalian bingung kayak apa ya, kayak gercep gitu loh kasarnya, kayak harus kerja terus, gercep terus gitu, kayak supaya kayak nggak ketinggalan dan supaya kayak progress. It's a good thing, right? Tapi kayak kalau misalnya kamu nggak melakukan itu dengan baik-baik, dengan secara mindful, intentional, menurut aku kayak you're just running but you're going nowhere gitu loh. Jadi kayak sebelum kamu actually hustling, you need to know where you're going and what you wanna do. Nah, kita tuh nggak ingat bahwa kita tuh hanya melakukan hal-hal kecil yang ujung-ujungnya itu nggak nge-support main goal atau main destination kita gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak kan satu hari tuh 24 jam. Bisa aja sih sebenarnya misalnya gini, aku pengen bikin satu video, tapi aku tuh dalam sehari itu aku malah kayak rapih-rapih studionya doang atau gimana, atau kayak kebanyakan kayak cari inspirasinya. Jadi kayak melakukan hal-hal kecil yang nggak nge-eksekusi plan kita gitu loh. Jadi kayak ya udah sibuk aja tapi kayak distraction gitu, ngerti gak sih? Kayak ya lo ada kegiatan tapi kegiatan itu tidak menunjang tujuan akhir lo gitu loh. Sebelum memulai semua ini, menurutku adalah you have to know your why pastinya, kayak kenapa kamu mau melakukan ini, terus kedua apa sih yang mau kamu raih gitu. Jadi semua tuh terstruktur dengan jelas. Kebanyakan tuh seneng banget sih kayak glorify busy gitu, kayak kita tuh jadi kayak mau pergi sama teman gak bisa karena kita sibuk, apa everything is just like ya jawabannya sibuk. Emang lo harus sesibuk itu sampai nggak punya social life? Berarti kan itu ada yang salah dengan social management kamu, karena toh banyak orang-orang di luar sana yang bisa tuh dengan karirnya jalan, social life-nya jalan, keluarganya jalan. Nah itu gimana sih gitu kan? Itu salah satunya adalah dengan time management yang baik, yaitu dengan alokasi waktu yang benar untuk setiap aspek kehidupannya. Nah, salah satu cara untuk memanage waktu yang menurut aku cukup efektif bagiku pribadi ya, itu kayak planning/journaling. Aku udah coba berbagai metode. Aku coba yang mana bener-bener kayak 3 bulan aku gambar tuh formatnya. Jadi aku tulis bulannya, tanggalnya gitu. Jadi ada yang aku bener-bener tulis per harinya. Terus ada ini aku kalau ini formatnya itu ngikutin si Ashley dari Best Dress. Tapi kayaknya look ini nggak begitu bekerja kan di aku kalau kamu lihat sendiri ya kan. Nah aku juga ada di sini kayak ada tanggalannya. Jadi tanggalan itu kayak apa ya, preview dari sebulan itu aku udah kerjaan apa aja. Menurut aku itu juga tetap belum efektif sih di aku, karena ternyata aku itu orangnya nggak bisa terlalu strict sama format. Karena jadi tuh gini loh, ketika aku udah kelupaan nih misalnya sehari, 2 hari gitu, 3 hari, aku tuh jadi udah males karena kayak ya udahlah, udah gagal ngerasa gitu. Nah itu sebenarnya mental yang jelek banget sih. Kalau kamu nggak boleh kayak gitu loh. Kalau misalnya mau journaling ya udah, kalau misalnya kelewat ya udah let it go gitu. Aku sekarang itu pakai sistem journaling yang lebih fleksibel, yang lebih nyantai. Jadi selain adanya planner kayak gitu, aku tuh juga taruh yang namanya brain dump. Jadi kalau kamu belum pernah dengar istilah brain dump itu tuh kayak kamu tuh naruh semua isi pikiran kamu saat itu. Jadi kadang kan kita suka kayak punya random inspiration, random ideas yang mana sebenarnya tuh ide genius banget nih, tapi karena kamu nggak do anything about it, kamu nggak tulis, kamu nggak cari inspirasi, jadi tuh kayak ya udah tuh ide nguap aja gitu loh. Padahal itu mungkin kamu nggak akan dapet lagi. Nah di situ kamu lah melakukan brain dump. Nah caranya kalau aku pribadi nih, ternyata aku lebih suka aku pisah-pisah jurnal. Jadi misalnya ada satu buku untuk yang bener-bener kerjaan, satu buku misalnya untuk brain dump aja, dan satu lagi misalnya untuk creativity idea. Misalnya kayak oh ide-ide bikin video apa, bikin konten apa, kayak gitu sih. Nah itu bisa dilakukan di buku biasa. Dan kalau misalnya bukunya, aku tuh pribadi suka banget merek ini. Ini merek namanya Daycraft. Enak sih, enak banget. Dia punya
kertas tuh kayak ditulisin tuh enak banget dan bikin jadi kayak estetik gitu loh. Itu faktor penting sih bagi aku kalau kamu journaling. Nah terus juga jadi dia kayak kulit lembut gitu. Nah yang sebelumnya tuh aku pakai ini tuh yang kayak grid gitu, titik-titik. Sedangkan yang terakhir ini aku pakai yang kayak gini, grid kotak-kotak, garis-garis. Lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang kotak-kotak karena aku itu kalau ngegarisin suka mencong-mencong. Jadi kalau pakai yang kayak kotak-kotak gini udah pasti rapi gitu loh. Aku udah pakai 2 kali. Ini yang pertama ini aku kepake banget waktu zaman skripsi. Ini udah full banget. Ini ya kan, ini dulu aku pernah nyoba formatnya juga Januari, ini tanggal-tanggalnya. Jadi ini lebih nyantai, nggak ada urut-urutannya. Jadi bener random, aku mau isi apapun bisa di hari itu. Mau kegiatannya kayak mau ada jam-jamnya nih ya kan. Terus ini tuh lebih kayak terserah gue mau ngisi apa di hari itu atau mau kerjaan gitu, terserah. Terus ada juga nih yang aku kadang-kadang bisa bikin kayak gini nih di tabel di sininya. Ini juga enak juga sebenarnya format ini. Terus tapi ujung-ujungnya ini aku pakai buat nulis materi skripsi aku. Dan itu tapi kayak ya udah aku apapun yang berkaitan sama skripsi aku tulis di sini. Pokoknya waktu itu aku kayak aku curahkan aja. Jadi kayak setiap aku butuh apa tuh bener-bener ngaruh banget loh. Jadi langsung kayak cari ini. Kalau sekarang banget nih sebenarnya aku tuh lagi suka banget pakai aplikasi ini. Sumpah ini nggak disponsor atau apapun. Nah tapi ini emang ada di iPad. Kamu nggak ada iPad atau di tab gitu, please feel free kamu beli aja beberapa notebook yang tipis. Nah terus ini tuh aku ada aplikasi yang menurut aku helpful banget kalau kamu punya device-nya ya. Ini yaitu namanya Paper. Nah, di sini tuh kamu bisa, oh ya ini berbayar sih, kayak aku bayar sekali untuk setahun gitu 100 ribuan kalau nggak salah. Tapi menurut aku worth it banget karena harga satu buku gini aja tuh udah 200 ribuan lebih. Tapi kalau udah ada device-nya ya, aku tuh punya kayak ada yang namanya brain dump. Ini di sini aku bener-bener nih, aku kasih lihat segini aja. Ada yang aku ngegambar, ada yang aku nulis, ada yang aku bikin mind map. Aku misalnya ngerasa kayak kekurangan aku tuh sama ini apa sih? Terus ada juga yang misalnya aku capture si channel YouTube aku bisa coret-coret di sini. Aku pengen update apa aja, view-nya gimana gitu-gitu. Aku kan harus analisis juga kan channel aku sendiri untuk tahu growth dan improvement-nya. Dan itu tuh kamu bisa, nanti aku kasih lihat, bisa ngatur kerasnya. Ada juga planner. Nah kalau di planner ini, jadi aku tulis nih per hari aku mau ngapain aja, kayak nulis di kertas aja. Agak berantakan tapi aku sih suka karena bener-bener apa ya, jadinya tuh kayak langsung gitu loh, ngerti ya sih? Nggak yang kayak untuk nulis aja gue udah ribet duluan tuh, enggak. Terus kamu juga bisa bikin kayak kalender gini di sini. Jadi kayak enak banget kan, jadi kayak gak usah ribet-ribet lagi, semua tuh udah ada formatnya gitu loh. Itu menurut aku tuh mempermudah banget semuanya. Ada juga yang meetings, misalnya hasil meetingnya tuh apa sih hari itu gitu. Ini belum banyak sih. Sama grateful. Nah jadi di sini aku juga mulai nih bikin apa sih yang aku syukuri dari hidup aku dari hari itu gitu. Karena kan tiap hari tuh biasanya ada aja kejadian, baik yang baik ataupun yang buruk. Misalnya kayak kenalannya yang nyebelin, galak gitu. Tapi itu kan pasti kesel kan. Tapi abis itu pulang-pulang bisa ingat, oh di hari itu aku di-treat baik sama siapa, atau kayak udaranya bagus, hari itu moodnya bagus karena videonya bagus, hasilnya, fotonya bagus. Kayak hal-hal kecil banget, maksudnya kayak hal-hal kecil yang kayak kadang-kadang diremeh-temehkan gitu loh oleh orang-orang dalam keseharian. Karena sumpah deh, kayak life is too short to only appreciate the big moments guys. Jadi makanya itu penting buat aku untuk punya grateful journal juga. Terus kayak kalau misalnya kayak Kiara, I don't have iPad or tabs, what should I do? Simply, kalau tadi aku bilang kan punya beberapa buku. Nah terus kamu bikin nih, ada misalnya si grateful journalnya untuk si hasil meetingnya atau apa. Tapi mau jujur agak bingungin sih, agak susah. Dan kalau misalnya kamu mau bagi per buku gini, misalnya ada bagian apa, pasti akan kurang karena kan 1 tahun itu ada 12 bulan kak. Dan menurut gue tetap harus punya beberapa buku. Oke, 2 buku deh minimal. 1 buat yang kayak productivity, jadi kamu bener-bener planning kayak kerjaan atau kuliah atau sekolah, itu pokoknya hal-hal yang wajib kamu lakukan. Terus ada juga yang satu lagi yang lebih abstrak, jadi kayak lebih ke curhatan kamu, brain dump kamu punya ide-ide kreatif, kamu punya mau kayak hal-hal yang kamu syukuri. Jadi lebih yang kayak nyantai dan gak terstruktur gitu sih. Kalau menurut aku itu penting. Kiara, jadi gue harus bikin formatnya gimana gitu. Sebenarnya kalau untuk formatnya sendiri balik lagi ya, tergantung kamu. Yang aku mau kasih tau kalian adalah kayak berdasarkan pengalaman aku tuh udah coba journaling dari kuliah sih. Dan aku udah coba berbagai notebooks dan segala macam. Kayak aku udah pernah banget tuh yang namanya nyoba ngeplan tiap hari tuh dalam 24 jam. Kayak dari jam 7 gue bangun pagi 7.00 itu gue ngapain aja per setengah jamnya. Tuh aku udah pernah banget gengs, kayak sarapan
harapan ini tuh kayak itu kan, tapi jadi kayak apa ya, itu bagus sih, itu it get things done banget kalau kamu emang lagi ada target misal skripsi atau apa gitu. Tapi jujur aja kalau di aku nih itu nggak doable gitu. Jadi tapi itu bagi sebagian orang itu doable. Kalau di aku ternyata aku tuh lebih cocok kayak yang penting gue tahu apa yang harus gue penuhi hari itu, yang wajib-wajibnya, dan sisanya aku bisa lebih lengang dan lebih explore gitu sih. Sebenarnya kan esensinya tuh ini buat organize your thoughts ya. Jadi kamu kalau misalnya pusing kayak aduh gue nggak tahu deh Kiara, kayak rempong banget sih harus pakai ini itu enggak, kamu nggak harus pakai apa notebook yang fancy atau gimana. Sesimpel kamu coba aja deh, misalnya mulai besok kamu ambil buku tulis biasa yang kayak buku tulis kampus ya atau apa yang tipis-tipis gitu. Kamu coba aja mulai tulis kayak to do list kamu dan kayak your thoughts, simply just your thoughts, misalnya kayak sebelum tidur gitu, and just see how it change your life. It will change your life. Untuk waktunya kapan sih journaling? Kalau aku pribadi biasanya aku tuh kalau untuk yang planning produktivitas itu tiap hari Minggu. Jadi aku udah tahu seminggu ke depan harus ngapain aja. Karena kalau misalnya kayak aku gini kerjanya, kalau nggak di plan seminggu langsung tuh kayak bakal kurang efisien gitu. Karena bisa jadi misalnya aku bisa foto sekalian bikin video apa, karena misalnya makeupnya sama. Tapi kalau nggak di plan kayak gitu kan jadi kayak double ngapus makeup pulang lagi. Jadi itu kalau produktivitas aku bikinnya di hari Minggu untuk 1 minggunya. Nah tapi untuk si yang brain dump dan ide-ide kreativitas dan grateful journalnya, aku saranin tiap malam sebelum tidur, karena disitulah kayak biasanya kita tuh kayak merenungkan gitu. Nah tapi sebenarnya kalau brain dump itu sendiri sih kayak kalau kamu memang bawa jurnalnya kemana-mana, ya itu kapanpun kamu kepikiran sesuatu, just write it down, apapun itu. Nah, untuk stationery sendiri, sebenarnya sih aku simple banget. Yang penting tuh ada yang namanya gel pen. Ini aku pakai Kenko yang Magic Gel di sini. Banyak banget brand-brand lain juga yang bagus, seperti misalnya Sarasa, itu bagus tapi agak mahal. Ini juga oke kok menurut aku si Kenko ini. Kalian lihat ya, sepele apa ini. Lihat gak? Kayak enak banget, nggak terlalu kayak tebel gelnya, nggak yang kayak bikin basah gitu, tapi juga nggak terlalu tipis yang mana rasanya kayak pensil, enggak. Jadi kayak just the right pen. I love it so much. Ini 0,5. Terus untuk warna-warna, aku cinta banget sama Koi coloring brush pen ini. Aku biasanya beli di Paperclip atau di Kinokuniya. Jadi tuh kayak bukan stabilo sih, kayak ini buat ngewarnain gitu loh. Tapi kalau aku pakai buat nulis-nulis, ya kan, enak kan. Nah terus juga nih aku punya warna ini. Ini sih dia tuh kayak biar notebooknya lebih berwarna, gengs nih. Kalau kalian tidak percaya, 2020 ini aku gambar pakai itu. Sama ini juga aku suka banget. Ini si Pigma brush warna hitam, buat nulis yang kaligrafik gitu. Terus apa ya paling standar aja sih, kayak garis itu perlu, sama tip X gitu udah. Nah terus kalau untuk di iPad itu enaknya dia udah ada pilihannya. Jadi misalnya nih aku bikin jurnal gini kan, terus kamu tinggal pilih nih kertasnya mau apa, kelihatan nggak? Misalnya aku pengen grid ya gini, kotak-kotak gini. Oke, udah. Terus abis itu misalnya mau pakai brush, aku tinggal tulis gitu-gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau kamu punya tab, menurut aku akan lebih hemat dibandingkan pakai kertas gitu. Nih pokoknya nama aplikasinya Paper by WeTransfer ya, gengs, kalau misalnya mau. Pokoknya jangan mudah menyerah, dan kamu tuh harus ingat, kamu tuh journaling untuk diri kamu, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dinilai orang. Aku dulu udah sering banget bikin kesalahan dimana kayak aku journaling, terus ketika aku kayak aduh gambarnya nggak sempurna, aduh tulisannya terlalu lebay banget sih, Kiara lo merasakan itu gitu-gitu. Ya it's okay banget man, kayak it's for you, kayak itu tuh cuman kamu yang akan baca. Dan justru kalau misalnya kamu tutup-tutupin, kamu jaim, kayak ngapain lu jaim sama diri lu sendiri. Terus kayak misalnya kamu kelamaan ngurusin gambarnya atau formatnya nggak apa, itu tuh malah kayak buang-buang waktu, dan ujung-ujungnya bikin kamu, energi kamu tuh abis di hal-hal yang kurang penting. Karena inget ya, esensi dari journaling adalah isinya itu sendiri. Nah ini aku bukti bahwa
aku udah mulai journaling dari kuliah. Dulu tuh aku pakai buku yang salah banget. Ini gede banget. Ini sebenarnya kayak lebih ke sketchbook gitu. Terus aku tulis di sini. Nih awalnya aku sok-sokan banget nih bikin monthly calendar kayak gini. It doesn't work. Tapi ya udah, dengan aku gagal kayak gini, aku jadi tahu kayak oh it doesn't work for me gitu. Kayak apaan coba? Monday, Tuesday, Wednesday-nya pakai ini, sok-sok ntar diganti-ganti. Ah terlalu banyak kerjaan, lo nggak kerjain juga ujung-ujungnya Kiara gitu. Terus ini ada filming, editing, uploading. Terus ada juga ini, aku ngerasa ini pengalaman journaling aku pertama kali sih, karena aku bener nulis di sini kayak inspirasi aku tuh apa sih, kayak kenapa aku harus bikin video bagus, terus juga mulai sekarang gue harus kayak gimana kalau bikin video. Itu aku banyak nih di sini, kayak aku marah-marah kayak never put videos you're ashamed of, terus kayak always produce a video with the thought that apa, kayak maksudnya kayak hal-hal yang kayak bakal ngena di aku, karena aku kayaknya pada saat itu aku ngerasa kayak I'm not proud of my work. Kan itu masih awal-awal ya, 2016 tuh. Aku tuh awal kan 2014, tapi kan masih baru series-series tuh 15 gitu. Terus kayak di situ tuh aku ngerasa kayak aku udah mulai ngelakuin YouTube itu kayak agak kurang niat gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue bikin video gitu. Nah, di situ aku sadar bahwa kayak oh no not like that girl. Terus aku ngerasa malu sama hasil karyaku kayaknya, dan akhirnya aku nulis sendiri kayak kesalahan aku apa gimana gitu. Justru itu yang bikin aku jadi kayak oh pas aku baca lagi, oh iya kayak gue pernah nulis ini, makanya gue tuh sekarang nggak mau kayak gini. Kayak pokoknya jadi lebih tahu, jadi kayak ngerevisi diri sendiri gitu loh. Intinya yang penting kayak lu kerjain gitu sih. Oke, jadi intinya apa sih benefit yang aku rasain setelah aku journaling? Aku personally satu, lebih tenang karena aku tahu bahwa segala yang harus aku lakuin itu udah dijadwalkan dengan rapih dan gak numpuk di otak aku. Terus yang kedua, ide-ide yang ada juga lebih tertampung dengan rapih karena langsung aku brain dump itu tadi kan. Jadi gak ada deh namanya lagi yang kayak oh iya padahal gue udah kepikiran itu tapi kenapa gak gue lakuin ya gitu. Terus yang ketiga, kerjaan gak keteteran. Itu penting banget. Ketika kamu kerja kayak aku gini, it's very easy to get overwhelmed gitu loh, karena so far sendiri nih gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang bisa banget tuh yang kayak wah gila gue belum bikin draft ini, wah gila gue belum foto ini. Itu tuh gampang banget kayak gitu, karena kayak antara kerjaan sama kehidupan sehari-hari itu nempel, nggak ada tuh jam kerja yang jelas kayak gitu loh kalau kita nggak bikin strict. Makanya harus kita bikin strict sendiri, kayak ya udah gue kerja hari ini sampai ini gini jam segini di si jurnal itu. Jadi semua tuh jelas dan terstruktur dan pastinya jadi lebih profesional, insyaallah. Amin. Gimana para klien, setuju tidak? Nah terus yang selanjutnya adalah bisa alokasi waktu dengan baik, yang itu tadi aku bilang di awal. Jadi aku jadi tahu nih, oh ini aku kerja, oh ini aku bisa nyantai, oh ini bisa ketemu teman, oh ini bisa ketemu keluarga. Jadi hidup lo tuh nggak habis waktunya kayak sibuk doang gitu loh, padahal banyak hal-hal lain yang harus diurusin gitu kan. Intinya sih keseluruhannya lebih produktif dan lebih bahagia. Nah udah deh, itu aja dari aku. Thank you banget udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau kurang jelas, tapi aku juga masih working on this thing. Kalau kamu ada ide atau gimana, please let me know down below. And yeah, I really hope to see you guys soon. Bye bye, love you guys. Mwah. Stay healthy.